Setelah Si Tunan menjelaskan apa itu kristal kultivasi bintang kepada Wang Lin, Si Tunan langsung memasuki tubuh anak iblis. Sementara itu, Wang Lin memutuskan kalau dia akan mengambil setengah jiwa miliknya dan milik Li Muan dari kristal kultivasi bintang, agar hidupnya bebas dan tidak dikendalikan orang lain. Dengan begitu, Wang Lin bisa tenang saat dirinya meninggalkan planet Suzaku dan pergi ke planet Tianyun. Namun sebelum itu, Wang Lin memutuskan untuk membuat beberapa persiapan, yaitu dia berencana pergi ke medan perang asing untuk menangkap jiwa pengembara dan menjadikannya jiwa pada bendera 1 miliar jiwa yang sudah melemah. Wang Lin juga berencana untuk mengambil darah dari leluhur klan iblis raksasa yang tersegel di sekte mayat di negara Zhao, yang dulu meminta pertolongan kepada Wang Lin. Menurut Wang Lin, darahnya akan sangat berguna bagi tubuh Dewa Kuno Wang Lin. Wang Lin mengira jika tubuh Dewa Kunonya bisa menerobos ke bintang 4, maka kekuatannya akan setara dengan kultivator Ascendan. Wang Lin juga berpikir jika Tuo Shen bebas dan keluar dari tanah Dewa Kuno, maka Wang Lin akan dalam bahaya. Bahkan jika Si Tunan membantunya, itu tidak ada gunanya, karena Tuo Shen yang merupakan Dewa Kuno bintang 8 sangat kuat. Oleh karena itu, Wang Lin harus secepatnya meninggalkan planet Suzaku untuk menghindari Tuo Shen. Setelah memikirkan itu semua, Wang Lin bergegas pergi ke negara Chu untuk mengirim Zoro pulang. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat pasukan klan peninggalan immortal yang menuju benua Suzaku untuk berperang. Wang Lin pun membunuh banyak dari mereka. Namun pasukan mereka sangat banyak, jadi Wang Lin membiarkan mereka dan terus terbang ke negara Chu. Sementara itu, semua anggota klan peninggalan immortal akan berkumpul di benua Suzaku. Selama pertempuran kedua dengan negara Suzaku dimulai, dan selama perjalanan mereka ke benua Suzaku, klan peninggalan immortal membunuh semua orang yang mereka temui, bahkan sejumlah besar negara peringkat 4 telah hancur. Negara Suzaku mengirim pasukan yang dipimpin oleh Qian Feng ke berbagai wilayah, namun mereka kewalahan dan terus dipaksa mundur oleh klan peninggalan immortal. Tak lama kemudian, 3 negara peringkat 5 berkhianat dan memihak klan peninggalan immortal. Hal itu membuat negara Suzaku semakin tidak diuntungkan dalam pertempuran dan mereka harus mundur kembali ke benua Suzaku. Kemudian sebuah berita yang mengejutkan semua orang pun menyebar, yaitu Yun Kuezi yang merupakan adik seperguruan Zhou Kuezi. Ternyata identitas yang sebenarnya adalah seorang leluhur kedua dari klan peninggalan immortal. Yun Kuezi sudah muncul di medan perang di mana Zhou Kuezi berada dan menyerangnya secara diam-diam dan membuat Zhou Kuezi terluka parah. Di sisi lain, Wang Lin yang masih dalam perjalanan ke negara Chu juga sangat terkejut setelah mengetahui identitas Yun Kuezi. Wang Lin mengira kalau Yun Kuezi pasti akan datang mencarinya. Di saat Wang Lin mau menggunakan formasi teleportasi ke negara Chu, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat pria kekar yang memakai topi jerami datang mendekatinya. Dia adalah Zhou Wutai. Zhou Wutai pun berkata, "Saudara Wang, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Apakah kamu masih ingat aku?" Setelah mengatakan itu, Zhou Wutai melepas topi jeraminya. Wang Lin menatap Zhou Wutai dan berkata, "Lama tidak bertemu, Saudara Zhou." Kemudian Zhou Wutai mengeluarkan meja dan cangkir di dalam tas penyimpanannya dan dia berkata, "Saudara Wang, aku ingin sedikit anggur. Apakah kamu masih memiliki anggur yang dulu?" Mendengar hal itu, Wang Lin mengeluarkan sebotol anggur dan kembali mengingat Dan Niu yang selalu membawakan anggur pada Wang Lin. Mereka berdua pun menuangkan anggur dan mulai minum bersama. Kemudian Zhou Wutai berkata, "Saudara Wang, apakah kamu tidak ingin tahu kenapa aku tidak mati? Aku masih ingat ketika kamu mengambil tungku hujan dariku." Setelah mengatakan itu, Zhou Wutai berterima kasih karena Wang Lin telah membunuh Li Yuanfeng dan menyegel negara domain salju. Kemudian Zhou Wutai mengatakan kalau Yun Kuezi menyuruh Wang Lin untuk pergi menemuinya. Setelah mendengar hal itu dan melihat Zhou Wutai memakai topi jerami, Wang Lin sudah menduga kalau Zhou Wutai ada hubungannya dengan Yun Kuezi, dan Wang Lin mengerti kenapa Zhou Wutai masih hidup sampai sekarang. Kemudian Wang Lin berkata, "Katakan pada Yun Kuezi aku tidak akan pergi mencarinya." Mendengar hal itu, Zhou Wutai mengatakan kalau dirinya dan Wang Lin hanyalah pion yang digunakan Yun Kuezi untuk keberhasilan rencananya. Zhou Wutai juga mengatakan kalau Zixin yang sudah Wang Lin kenal juga salah satu pion Yun Kuezi. Setelah mengatakan itu, Zhou Wutai mengeluarkan slip giok dan berkata, "Saudara Wang, slip giok ini berisi informasi tentang domain Liu Mei. Aku tahu bahwa senior Yun Kuezi memiliki alasan sendiri untuk ini, jadi apakah kamu mau melihatnya atau tidak, itu terserah kamu." Setelah mengatakan itu, Zhou Wutai meletakkan slip giok itu dan pergi dari sana. Setelah Zhou Wutai pergi, Wang Lin memeriksa slip giok itu dan ekspresinya menjadi suram. Isi slip giok itu memang informasi tentang domain Liu Mei, yaitu domain 1000 ilusi tanpa perasaan. Setelah mengetahui domain Liu Mei dan bertemu Liu Mei beberapa kali, Wang Lin punya cara untuk berurusan dengan Liu Mei. Wang Lin pun menghancurkan slip giok itu dan mengaktifkan formasi teleportasi untuk menuju negara Chu. Di sisi lain, di timur benua Suzaku, Chu Yunfei yang sudah terluka, dia bergegas kembali ke sekte Heavenly Jade untuk memulihkan lukanya. Di saat Chu Yunfei sudah dekat di sekte Heavenly Jade, tiba-tiba seseorang dengan tekanan yang kuat datang menghampirinya. Orang itu adalah Yun Kuezi. Yun Kuezi pun berkata, "Saudara Chu,
Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Apakah semua orang baik-baik saja? Chu Yunfei yang melihat Yun Kuezi terkejut dan berkata, Yun Kuezi. Kemudian Yun Kuezi berkata, sepertinya saudara Chu masih ingat aku. Lupakan. Saudara Chu, aku datang kali ini untuk memberimu saran, tinggalkan planet Suzaku. Mendengar hal itu, Chu Yunfei berkata, apa maksudmu? Kemudian Yun Kuezi kembali berkata, kamu harus pergi. Kamu tidak akan bisa menang melawanku dan sekarang kamu sedang terluka. Saudara Chu, jangan kembali ke planet Suzaku selama 1000 tahun. Mendengar hal itu, ekspresi Chu Yunfei menjadi serius dan berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Mendengar hal itu, Yun Kuezi menghela napas dan langsung mengeluarkan sepotong kayu hitam. Kayu itu meledak dan sosok ilusi muncul dengan tekanan yang sangat kuat. Sosok ilusi itu adalah leluhur pertama klan peninggalan immortal. Kemudian leluhur pertama mengulurkan tangan dan langsung menyerang Chu Yunfei. Melihat hal itu, Chu Yunfei dengan cepat mengeluarkan energi spiritual celestial di depannya. Namun telapak tangan leluhur pertama menembus energi spiritual celestial itu dan langsung mengenai dada Chu Yunfei. Chu Yunfei yang terkena serangan itu langsung mengeluarkan darah dari mulutnya dan langsung melarikan diri dari sana sambil berkata, Yun Kuezi, aku akan meninggalkan planet Suzaku. Setelah Chu Yunfei pergi dari sana, leluhur pertama menatap Yun Kuezi dan berkata, mengapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya? Mendengar hal itu Yun Kuezi berkata, saat kamu bertindak, Zhu Kuezi akan mendeteksinya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Yun Kuezi dan leluhur pertama pergi dari sana. Tak lama kemudian, Zhu Kuezi muncul di sana dan dia sangat marah. Kemudian dia berteriak, Yun Kuezi, keluar. Mendengar hal itu, Yun Kuezi tidak keluar namun suaranya menyebar dan berkata, kakak senior, pertempuran antara kita berdua tidak bisa dihindari. Karena kita berada di sekte yang sama selama 1000 tahun, aku akan memberimu 3 bulan untuk pulih. Setelah itu kita akan bertarung di kaki Gunung Suzaku. Mendengar hal itu Zhu Kuezi bergumam, aku tahu tujuanmu, Yun Kue. Kamu bermain dengan api. Setelah mengatakan itu, Zhu Kuezi pergi dari sana. Dan setelah Zhu Kuezi pergi, Yun Kuezi dan leluhur pertama kembali muncul. Leluhur pertama pun berkata, mengapa memberinya banyak waktu? Seharusnya kita bisa membunuh Zhu Kuezi dengan mudah. Mendengar hal itu, Yun Kuezi berkata, di klan peninggalan immortal, termasuk aku, ada 3 master kutukan 9 daun, 1 master kutukan 10 daun, dan kamu, master kutukan 11 daun. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Zhu Kuezi. Selain itu, meskipun hanya 2 pohon roh leluhur yang berhasil, 2 master kutukan 10 daun akan segera bangkit, jadi dengan kita bertujuh, membunuh Zhu Kuezi akan lebih mudah. Namun, Zhu Kuezi tidak boleh dibunuh sekarang. Mendengar hal itu, leluhur pertama merenung sebentar dan berkata, kamu sudah lama berbaur dengan para kultivator dan lupa asal-usulmu. Apakah kamu masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirimmu ke negara Suzaku? Mendengar hal itu, Yun Kuezi memberitahu leluhur pertama untuk tidak meremehkan Zhu Kuezi, karena Zhu Kuezi memiliki kristal kultivasi bintang. Meskipun kristal kultivasi bintang sudah disegel oleh Suzaku generasi kedua. Namun setiap Suzaku generasi berikutnya sudah mencari cara untuk menghancurkan segel. Dan menurut Yun Kuezi, jika mereka membunuh Zhu Kuezi akan menghancurkan kristal kultivasi bintang untuk membunuh semua kultivator di planet Suzaku sebelum kematiannya. Jika itu terjadi, aliansi kultivasi akan mengirim seseorang untuk membereskannya. Mendengar hal itu, leluhur pertama tetap diam. Yun Kuezi kembali menjelaskan kalau dia memiliki rencana sendiri, dengan memilih 4 kandidat yang akan menjadi Suzaku berikutnya. Yun Kuezi memilih Zixin menjadi kandidat kedua yang akan berurusan dengan Qian Feng. Kemudian memilih You Wutai menjadi kandidat ketiga untuk berurusan dengan Liu Mei. Dan kandidat yang keempat adalah Wang Lin. Awalnya Yun Kuezi menganggap bakat Wang Lin biasa saja, namun Wang Lin memahami domain hidup dan mati dan mengejutkan semua orang karena dapat memotong 1 tangan Hongdi saat di alam surgawi. Bahkan setelah kembali, tingkat kultivasi Wang Lin naik dengan cepat. Hal itu pun membuat Yun Kuezi memilih Wang Lin menjadi kandidat utama untuk rencananya. Jika semua berjalan sesuai rencana Yun Kuezi, maka klan peninggalan immortal mereka akan aman dan terus ada di planet Suzaku. Namun klan peninggalan immortalnya sendiri yang menghancurkan semua rencananya, karena terburu-buru memulai perang dengan negara Suzaku. Bahkan identitas Yun Kuezi yang sebenarnya, yaitu sebagai leluhur kedua klan peninggalan immortal telah tersebar oleh klannya sendiri, untuk membuktikan kalau Yun Kuezi adalah anggota klan peninggalan immortal. Namun menurut Yun Kuezi, semua tindakannya itu tidak ada gunanya. Mendengar hal itu, leluhur pertama mengatakan kalau semua penjelasannya itu masih belum cukup. Kemudian Yun Kuezi mengatakan jika kristal kultivasi bintang dihancurkan, maka seluruh anggota klan peninggalan immortal yang lahir sejak planet Suzaku diambil alih oleh negara Suzaku akan mati, termasuk Yun Kuezi dan leluhur pertama. Mendengar hal itu, leluhur pertama merenung.
Kemudian dia bertanya siapa kandidat pertama yang Yun Kuezi pilih. Mendengar hal itu, Yun Kuezi tersenyum dan mengatakan jika kandidat pertamanya sudah menyelesaikan tugasnya, maka kandidat pertamanya yang akan menjadi Suzaku generasi selanjutnya. Leluhur pertama kembali bertanya, mengapa memberi Zhu Kuezi waktu 3 bulan? Yun Kuezi pun menjelaskan, kalau dia ingin menunggu Zhu Kuezi mengaktifkan kristal kultivasi bintang. Namun Yun Kuezi tidak akan memberikan Zhu Kuezi kesempatan untuk menghancurkannya. Di sisi lain, Wang Lin sudah tiba di negara Chu. Karena negara Chu dekat dengan tempat tinggal klan peninggalan immortal, jadi negara Chu sudah diambil alih. Bahkan semua anggota sekte awan langit sudah dikendalikan oleh klan peninggalan immortal. Saat ini Wang Lin bergegas pergi ke desa tempat kelahiran Zoru. Namun tempat itu sepi dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Wang Lin pun pergi dari sana dan dia tidak pergi ke sekte awan langit. Karena jika Wang Lin menghapus tato yang mengendalikan kultivator sekte awan langit, itu akan memancing banyak anggota klan peninggalan immortal. Wang Lin pun memutuskan untuk pergi dari sana dan berencana pergi ke medan perang asing untuk menangkap jiwa pengembara dan memulihkan bendera 1 miliar jiwa. Namun Wang Lin tiba-tiba berpikir untuk pergi ke tanah peninggalan immortal untuk mengecek apa yang ada di sana. Karena saat ini sebagian besar anggota klan peninggalan immortal pergi ke benua Suzaku, jadi sekarang hanya akan ada sedikit orang di markas mereka. Dan terakhir kali Wang Lin masuk ke tanah peninggalan immortal, Wang Lin hanya bisa masuk sampai lapisan ketiga. Setelah memikirkan semua itu, Wang Lin langsung pergi ke tempat tanah peninggalan immortal berada. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di pintu masuk. Saat ini pintu masuk dijaga oleh sebuah tanaman. Setelah Wang Lin naik ke tahap soul transformasi, Wang Lin bisa membuat klon dirinya sendiri dari suatu objek. Wang Lin pun mengeluarkan ukiran kayu, yang seketika berubah jadi klon Wang Lin. Tubuh klon itu langsung memasuki pintu masuk untuk memeriksanya. Namun tanaman itu langsung menyerang tubuh klon Wang Lin, yang seketika kembali berubah jadi ukiran kayu. Saat ini Wang Lin memiliki 3 bendera jiwa. Yang pertama bendera 1000 jiwa biasa. Yang kedua bendera 1000 jiwa dengan jiwa utama Kilin. Dan yang ketiga bendera 1 miliar jiwa yang diberikan oleh Du Tian. Wang Lin pun mengeluarkan bendera 1000 jiwa kedua yang ada jiwa utama Kilin. Kemudian Wang Lin menguji tanaman di pintu masuk dengan salah satu jiwa di dalam bendera jiwa. Saat salah satu jiwa itu memasuki pintu masuk, tanaman tidak menyerangnya dan membiarkannya masuk begitu saja. Melihat hal itu, Wang Lin menyimpulkan kalau tanaman itu akan menghentikan apapun yang memiliki energi spiritual. Namun jiwa dari bendera jiwa tidak memiliki energi spiritual, jadi bisa masuk begitu saja. Kemudian Wang Lin mengeluarkan 200 jiwa dan jiwa utama Kilin, yang langsung berkumpul di sekitar tubuh Wang Lin dan membentuk baju besi jiwa. Dengan begitu Wang Lin berhasil masuk tanpa hambatan. Saat Wang Lin tiba di lapisan pertama, Wang Lin dengan cepat memasuki lapisan kedua, ketiga, dan keempat. Saat di lapisan keempat, Wang Lin melihat Master Kutukan 6 Daun yang membawa beberapa kultivator yang sudah dikendalikan. Melihat hal itu, Wang Lin diam-diam mengikutinya tanpa diketahui. Tak lama kemudian, Master Kutukan 6 Daun yang membawa beberapa kultivator itu tiba di tengah lapisan keempat. Di sana ada pohon reinkarnasi dan di atas pohon ada satu pria tua Master Kutukan 8 Daun yang saat ini terluka di dadanya. Di bawah pohon, ada lebih dari 10 Master Kutukan 6 Daun dan di belakang masing-masing mereka berdiri lebih dari 10 kultivator yang berada di tahap core formasi. Wang Lin yang sebelumnya mengikuti dari belakang, dia tidak dapat dideteksi oleh Master Kutukan 6 Daun. Dan hanya Master Kutukan 8 Daun di atas pohon yang dapat mendeteksi Wang Lin. Namun Master Kutukan 8 Daun itu saat ini terluka parah. Kemudian 100 lebih kultivator yang sudah dikendalikan itu mendekat ke pohon dan mereka semua ditangkap dan dililit oleh cabang-cabang pohon. Pada saat yang sama luka dari Master Kutukan 8 Daun di atas pohon perlahan mulai sembuh. Sementara itu Wang Lin yang masih bersembunyi terus mengamati mereka. Energi spiritual dari kultivator yang dililit pohon terus diserap untuk menyembuhkan Master Kutukan 8 Daun, dan kekuatannya kembali pulih. Wang Lin yang melihat hal itu, dia dengan cepat melesat ke arah Master Kutukan 8 Daun dan melancarkan serangan. Saat serangan Wang Lin mengenai penghalang di sekitar tubuh Master Kutukan 8 Daun, sebuah gelombang kekuatan menyebar dan membuat semua Master Kutukan 6 Daun di sekitar pohon terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat mereka melihat Wang Lin yang merupakan kultivator tahap soul transformasi, semua Master Kutukan 6 Daun melarikan diri dari sana. Sementara itu saat penghalang di sekitar Master Kutukan 8 Daun itu hancur, dia membuka matanya dan dia terluka oleh serangan Wang Lin. Tubuhnya gemetaran dan dengan cepat dia pergi dari sana untuk melarikan diri. Sementara itu Wang Lin langsung menghancurkan pohon reinkarnasi, dan membuat 100 lebih kultivator kembali sadar. Wang Lin pun menyuruh mereka semua untuk meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Wang Lin mengeluarkan binatang nyamuk. Tanpa perintah dari Wang Lin, binatang nyamuk langsung mengerti dan langsung mengejar semua Master Kutukan 6 Daun yang melarikan diri untuk membunuh mereka semua. Sementara itu Wang Lin mengejar Master Kutukan 8 Daun yang melarikan diri. Master Kutukan 8 Daun mencoba melarikan diri ke lapisan ke-11. Menurutnya selama dia bisa melarikan diri ke sana dia akan selamat, karena di lapisan ke-11 ada leluhur ketiga yang terluka oleh Zhu Kuezi.
saat melindungi pohon roh leluhur. Master kutukan 8 daun itu dengan cepat menuju lapisan kelima. Wang Lin yang ada di belakangnya terus mengejar. Kemudian Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dan melancarkan serangan pada pria tua 8 daun itu. Pria tua 8 daun itu berbalik dan mencoba menahan serangan pedang surgawi Wang Lin. Namun serangan Wang Lin sangat kuat dan membuat pria tua 8 daun itu terluka parah dan akan segera mati. Kemudian Wang Lin muncul di sebelah pria tua 8 daun yang akan mati dan langsung memenggal kepalanya. Saat pria tua 8 daun itu mati, Wang Lin terkejut karena tidak ada jiwanya. Wang Lin pun menyimpan tengkorak kepalanya di kantong penyimpanan. Tak lama kemudian, binatang nyamuk yang sudah membunuh semua master kutukan 6 daun yang melarikan diri, dia menghampiri Wang Lin. Saat melihat binatang nyamuk, Wang Lin kembali menyimpan binatang nyamuk dan bergegas memasuki lapisan kelima.